Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku, Terna Fadini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sosial media dan juga pemberitaan. Kira-kira itu gimana ya? Kan banyak ya, sekarang kita udah baca berita, biasanya udah nggak di koran lagi, udah nggak nonton di TV lagi, tapi udah yang lebih modern. Lebih modern di mana kira-kira? Banyak platformnya ya. Nah, sekarang bersama dengan Bang Priyo, langsung aja kita sapa. Hai. Halo Mbak Tari. Gimana selamat kabarnya? Pagi, malam, dan sore. Lengkap. Lengkap. Harusnya selamat pagi aja. Oh, pagi aja. Harus selalu bersemangat. Oh, benar-benar. Atau malam. Pagi. Iya. Lawas Kayak tentara ya. kita, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Rezeki masih ngalir. Alhamdulillah. Semoga Mbak Tari juga begitu ya. Ya amin ya Allah. Ini aman ya, semua aman tentram berarti ya, damai ya. Ya, harus aman. Harus atau benar-benar aman? Oh, harus aman memang. Atau aman nggak aman harus aman? Iya, ya pahamlah situasi sekarang Mbak ya. Oh iya. Nah, ini Bang Priyo yang kami tahu adalah abang adalah seorang wartawan ya, jurnalis. Itu biasanya orang takut nggak sih berteman sama wartawan? Sebenarnya tergantung Mbak ya, tergantung perspektif juga. Tergantung. Iya, tapi tidak sampai gantung diri. Oh iya, okay. Benar kan? Sebenarnya tergantung perspektif aja, karena memang menjadi jurnalis juga punya sisi negatif juga. Kita tidak bisa munafik dan tidak menafikan diri. Semua pekerjaan ya? Iya, semua pekerjaan ada hal begitu. Yeah. Dan ya kalau untuk misalnya ke narasumber, ataupun ke mitra, ataupun ke masyarakat, ataupun ke pejabat segala macam, ada yang mungkin memandang jurnalis sebagai mitra, ada yang memandang jurnalis sebagai wah ini kamera pengawas gitu kan. Iya kan, jadi baru lihat orangnya udah kabur gitu, udah kemana-mana gitu juga sih. Ya seru sih sebenarnya profesi itu kan. Iya seru sih, berteman dengan para jurnalis juga seru. Karena mereka kayak ada aja info. Bener. Ini kalau mau gosip ya, sebenarnya sama para jurnalis ini yang lebih bener. Enggak ya, gosipnya yang positif. Ya, belakang layar aja Mbak ya. Yeah. Nanti setelah rekod ya. Iya, nanti ya. Ya nanti ya. Tapi ini Bang, untuk sekarang udah menjadi wartawan, udah menjadi jurnalis, itu awalnya bagaimana? Apakah memang udah menjadi kayak semacam cita-cita Abang dulu kah? Atau ada sosok yang menginspirasi atau seperti apa? Kayaknya kecelakaan sih Mbak ya. Kecelakaan yang mana bagian yang luka waktu jadi itu? kalau anak muda ada MBA, kita juga ada MBA juga. Oke. Jadi dulu itu setelah tamat kuliah, saya tuh kepengennya bukan jadi wartawan atau jurnalis Mbak. Jadi dulu pengen jadi kameramen. Karena sering lihat teman-teman TVRI dulu, campersnya kan zaman tahun-tahun 2010 tuh kan kamera masih gede-gede gitu kan gagah tuh kemana-mana. Dan yang kita in frame kan ya pasti kalau nggak cantik ganteng gitu-gitu kan, indah-indah. Terus pasti kan kalau campers karena produksi ke lapangan pasti kan keliling terus tuh, roadshow mana-mana gitu kan. Jadi itu dulu motivasi fana zaman itulah gitu kan. Jadi ketika melamar di satu perusahaan swasta di Bengkulu dulu, ternyata diterimanya bukan sebagai kameramen, sebagai jurnalis. Kebetulan karena waktu baru saya pendidikan S1, ya sudahlah kan gitu. Ceritanya begitu sih Mbak, kejebak aja sebenarnya. Pengennya tukang konten kreator juga sebenarnya. Kalau sekarang kan. Karena kan seru kan Mbak kalau konten kreator kan. Tuh. Jadi jurnalis seru juga nggak sih? Ya seru sih kalau menikmati, seru Mbak. Tapi menikmati nggak sekarang? Ya menikmati sih karena sudah bertahun-tahun kan. Mau gimana lagi kan? Artinya ini jurusan waktu kuliahnya juga selaras dengan pekerjaan sekarang? Iya selaras, kebetulan memang saya kuliah kan di Fakultas Fisipol kan, jurusannya kan komunikasi. Ketika S2 juga komunikasi dan memang satu nafas gitu kan dengan dunia pekerjaan yang kita geluti sekarang gitu, kayak Mbak Tari misalnya gitu kan. Jadi memang semakin kita gali ternyata apa yang kita dapatkan di bangku sekolah dan pendidikan tuh Mbak, dengan perubahan zamannya sekarang, oh ini loh yang dibilang teori yang bergerak itu gitu kan, kehidupan manusia selalu dinamis
Dan semua tradisi, budaya apapun, pekerjaan, profesi itu mayoritas akan mengikuti perkembangan teknologi gitu kan. Dari zaman kita kenal dulu revolusi industri zaman tahun 1000 sekian Masehi, revolusi Prancis segala macam sampai sekarang kan ternyata pekerjaan kita kan sangat terpengaruh dan tergantung perubahan teknologi kan Mbak, gitu juga sih. Jadi nggak semata-mata dengan teori yang ada di sana, tapi harus pintar untuk mengembangkan itu ya. Harus pintar untuk menyesuaikan diri. Tapi ada banyak fakta menarik mungkin Mbak ya. Apa tuh? Ternyata menjadi insan pers, jurnalis tidak melulu selalu anak-anak jurnalistik, anak-anak yang berkomunikasi. Saya pernah punya pimpinan itu ternyata dari rumpun ilmunya dari ilmu ekonomi, ada yang dari MIPA kimia. Di TVRI pun ternyata kawan-kawan kami yang jurnalis juga bukan dari komunikasi gitu kan. Jadi ternyata memang belajar menjadi jurnalis itu tidak sesulit yang kita bayangkan gitu. Sulit, karena mungkin harus tekun ya? Ya tekun sih lebih. Kalau ilmunya mungkin bisa diserap dengan mudah, tapi mungkin tekun atau tahan atau tidak, itu aja lagi memang. Tahan banting nggak? Karena di lapangan kan Mbak. Iya betul. Kadang kalau lagi produksi, enak kalau misalnya kayak Mbak tadi megang program gitu kan. Kalau kawan-kawan yang peliputan berita, kadang standby dari pagi, ketemu pagi lagi gitu kan. Seru tapi kan. Iya. Dapat teman banyak. Ya banyak juga yang cinlok akhirnya kan. Tapi cinlok nggak? Ya dulu pernah. Pernah. Ya hari ke hari kan itu aja kan Mbak. Iya betul. Jadi biar nggak jauh-jauh yang ada aja lah gitu ya. Karena hidup kita hari ke hari, pagi ke pagi, ketemu itu lagi gitu kan. Akhirnya ya. Udah kita tidak bahas cinta-cintaan di sini ya. Cerita hidup ya? Cerita hidup betul. Tapi menjadi seorang jurnalis itu, ini kan banyak orang yang kayak kalau jurnalis, oh berarti ini orangnya dia pintar nulis jelas kalau itu. Dia orangnya teliti, pasti orangnya meng-highlight hal-hal yang akan wow nantinya. Misalnya kayak pemberitaan, kalau misalnya satu lembaga berita nih meng-highlight mulai move ke Instagram contohnya pasti lebih meledak biasanya dibanding misalnya aku masih akan lebih meledak kalau di input ya dengan masyarakat dengan lembaga pemberitaan. Itu benar nggak sih Bang menurut Abang sendiri? Atau memang ada tekniknya di sana? Sebetulnya kan tergantung pemahaman ya. Ketika misalnya Mbak Tari nanti atau siapapun masuk ke dunia peliputan jurnalis dalam waktu berapa bulan sampai 1 tahun akan paham. Biasanya kan kawan-kawan media ini berhitung skala berita istilahnya. Ada skala berita gitu. Oh ini skalanya skala daerah, ini skala wilayah. Oh ini mungkin nasional, ini bisa dunia. Jadi seiring pemahaman kita di lapangan kita akan paham. Oh nilai berita ini skalanya dari 1 sampai 10 berapa gitu. Nah, jadi memang sebetulnya lebih banyak by pengalaman sih Mbak. Nah, ada istilah tuh insting jurnalis kan. Nah, insting jurnalis itu memang yang paling penting itu harus diasah hari ke hari, dan biasanya memang di antara kita para jurnalis biasanya mana insting yang paling tajam itu biasanya diembankan menjadi pemimpin redaksi, redaktur gitu kan. Karena nanti kan akan menentukan oh kita dalam seminggu ke depan fokusnya peliputan berita soal ini, soal A, soal isu ini, soal isu B segala macam. Karena terkadang kebijakan menentukan peliputan itu bukan semata-mata karena peristiwa ataupun isu yang sedang terjadi kan. Kadang-kadang kita harus melihat ini harus lebih jeli ya. Keterkaitannya mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau misalnya kalau bicara wilayah cakupan ini tidak hanya soal Bengkulu, mungkin ini soal nasional juga. Peristiwanya mungkin bisa jadi di Bengkulu, tapi ternyata impact dampaknya bisa luas gitu, ya begitu-gitu sih Mbak. Begitu. Tapi ketika turun di lapangan nih, untuk melihat secara jeli itu pemberitaan yang ada itu, gimana sih Bang prosesnya gitu loh? Kalau prosesnya mungkin standar Mbak ya. Kalau istilah kita di lapangan itu kan ada ibu-ibu Facebook ya, Facebook Pro gitu, FB Pro gitu kan. Itu jadi, selalu di-highlight ya. Jadi kalau kita bicara wartawan tahun 2025, kayaknya semua orang bisa jadi wartawan sih kayaknya ya. Untuk prinsip dasar memberikan informasi gitu kan. Iya betul. Karena min. Iya, min, kejadian min. Min lah kamin gitu kan. Jadi jurnalistik itu kan punya beberapa tahap ya. Dari mulai informasi, kejadian, kemudian produksi atau peliputan, verifikasi, validasi, kemudian proses filtering, editing segala macam, redaktur, pimpinan segala macam, baru kita masuk tahap penyiaran gitu kan. Kalau misalnya di TVRI kan penyiaran gitu kan. Nah, kalau di kehidupan jurnalistik secara umum ya proses itu kan harus dilalui. Nah, terkadang kalau di lapangan tuh Mbak, kita lagi sibuk proses produksi untuk karya jurnalistik media massa, kadang-kadang yang kalau sekarang kita pasti keduluan sama media sosial Mbak. Iya. Jadi mau tidak mau memang sekarang
paradigmanya kita bergeser sekarang mau tidak mau, tubuh kita masih sebagai pers, tapi kadang-kadang produk kita harus cepat kita mainkan ke media sosial gitu. Kalau tidak tertinggal. Iya sih. TVRI pun sekarang udah lengkap ya. YouTube punya, Iya, TikTok pun ada, IG apalagi gitu kan. Jadi memang nggak ada pilihan ya ibaratnya ya. Berarti kalau kan tetap tuh di webnya kan tetap ada, bener, pemberitaannya tetap ada, artinya memang harus tetap dituliskan seperti bagaimana semestinya, tapi juga harus cepet juga nih di up di media sosialnya. Bener. Kerjanya nambah nih ceritanya. Nambah. Gajinya belum tahu. Itu dia yang mau aku tanya. Iya. Oke, itu kan artinya plus ya. Tambah banyak lagi pekerjaannya. Tapi bagaimana itu? Apakah menjadi lebih rumit sih? Rumit mungkin di awal-awal, tapi bagaimana Bang kalau sekarang jalaninnya? Iya, kalau kata Mbak Tari itu rumit mungkin di fase awal pasti. Iya, karena kan pasti kita berpikir apa sih media sosial gitu kan. Tapi kan ternyata kan memang tadi di era sekarang siapa sih yang tidak memegang gadget, Mbak? Betul. Ibu-ibu rumah tangga pun yang di kebun pun pasti punya Android kan gitu kira-kira. Jadi logika sederhananya adalah di mana pangsa pasar terbesar, berarti di situ ada peluang ekonomi gitu kan. Nah, dalam kacamata kita jurnalis, pangsa pasar kita kan ya pembaca, pengguna, netizen gitu kalau sekarang kan. Jadi kalau bicara soal teknis kata Mbak tadi misalnya lebih rumit, ya pasti awalnya begitu. Tapi ketika kita sudah jalani bulan demi bulan, kita akan menemukan tuh ritme barunya. Oh, ternyata nanti pola produksinya seperti ini yang ya efektif, efisien, cepat juga, tidak mengorbankan kode etik kita sebagai seorang jurnalis. Karena kan karya jurnalistik kan diatur dengan kode etik segala macam, harus banyak yang dipenuhi, ada rambu-rambunya. Salah sedikit yang kita bisa kena prit gitu. TVRI kan begitu juga kan, mau tidak mau kan harus. Betul. Ini sudah terpenuhi belum nih? Koridornya kan gitu juga. Kalau lewat dikit aja, bahaya. Alemong dong. Masalah kita nanti. Oke deh, nah nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jeda dulu Bang. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.